Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berjumpa kembali kita pada kesempatan kali ini pada kajian hadis arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kali ini kita akan bicarakan hadis yang ke-25 yang berkenaan dengan pintu-pintu ketaatan dan sedekah. Adapun hadisnya adalah berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan, juga diriwayatkan oleh Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang banyak. Jadi Abu Dzar ini meriwayatkan, mengatakan bahwa ada beberapa orang yang bertanya pada Rasulullah bahwa orang-orang kaya itu membawa pahala yang banyak. Kenapa jadi orang kaya itu membawa pahala yang banyak? Yusalluna kama nusalli. Mereka, maksudnya orang-orang kaya ini, sholat seperti kami sholat, ya kan? Jadi orang kaya itu sama aja orang kaya, orang miskin, mereka juga sholat. Tidak ada perbedaan antara sholat orang kaya dan sholat orang miskin, sama aja. Nah, wa yasumuna kama nasum, dan mereka orang kaya ini puasa bulan Ramadan sama seperti kami juga puasa. Jadi orang kaya berpuasa bulan Ramadan, orang miskin juga sama, ya kan? Kemudian wa yasaddaquna bi fuduli amwalihim, namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, jadi orang kaya ini beda menurut pendapat orang miskin, bahwa orang kaya ini bisa bersedekah dengan harta mereka. Sholat sama aja, ya kan? Kemudian puasa bulan Ramadan sama aja, tidak ada perbedaan. Tapi yang membedakan tuh orang kaya ini bisa bersedekah dengan harta mereka, sedangkan orang miskin hendak bersedekah kada kawa. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Nabi kemudian bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang dapat kamu sedekahkan? Jadi ujar Nabi, walaupun maksudnya kan orang kaya itu bisa bersedekah dengan harta mereka, orang kaya, orang sugih, kawa bersedekah dengan hartanya. Lalu ujar Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Nabi menjawab dan bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kamu itu apa saja bisa dijadikan untuk bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sedekah. Nah, sesungguhnya setiap kita bertasbih, setiap tasbih itu adalah sedekah. Jadi kalau orang membaca tasbih, misalnya kan subhanallah, 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 apalagi misalnya di sholat 33 kali, itu adalah kita bersedekah sama
saja dengan orang kaya yang sedang bersedekah, membaca tasbih kita subhanallah, atau di mana saja kita membaca tasbih itu kita melakukan kebaikan, itu terhitung dengan sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, dan setiap kita membaca setiap takbir adalah sedekah. Jadi setiap subhanallah, membaca takbir Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan membaca tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Nah, jadi kalau hendak kayak orang kaya juga bersedekah, ya kita baca aja subhanallah, kemudian kan alhamdulillah, Allahu Akbar, apalagi habis sholat. Nah, itu sama menyamai orang yang bersedekah, karena itu adalah setiap kebaikan itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil kita mengucapkan la ilaha illallah itu juga sedekah. Sambil duduk-duduk la ilaha illallah, nah itu kita berbuat kebaikan, bersedekah, pahalanya sama. Atau di masjid habis sholat kita baca umpamanya 100 kali, habis sholat fardu bagus saja. Atau mau ada waktu yang luang lagi, mau lebih, ya silahkan saja. Atau setiap hari dibaca misalnya 1000 kali, nah bagus juga. Karena kita, kenapa jadi kita baca misalnya 1000 kali, yaitu maksudnya adalah supaya memudahkan kita aja untuk mengamalkan. Misalnya kita baca 100kah, 1000kah, ya kan? Nah bagus, karena itu juga termasuk sedekah. Nabi mengatakan wa kulli tahlilatin sedekah wa amrun bima'rufin sedekah, dan menyuruh kepada kebaikan itu juga sedekah. Kita menyuruh orang sholat itu termasuk sedekah juga. Kita mengajak orang berbuat baik, sedekah. Kita menasihati orang untuk berbuat baik itu juga adalah sedekah. Menasihati anak, menasihati istri, mengajak kawan untuk sholat, itu adalah semua adalah sedekah. Nah, banyak jalan untuk memperoleh kita kebaikan. Kita mengajak orang berbuat baik itu adalah juga termasuk sedekah. Wa nahyun an mungkarin sedekah, dan melarang daripada perbuatan kemungkaran itu juga adalah sedekah. Kalau kita melarang perbuatan kemungkaran, kita larang orang, misalnya ada yang kada sholat lawan kita, atau misalnya keluarga kita, lalu kita larang, kenapa kamu kada sholat? Nah, berdosa, ya kan, berdosa kalau ada sholat itu dilarang. Atau ada anak-anak mabuk-mabukan, obat-obatan, oh ya ini misalnya kan macam-macam obat-obatan, lem dan sebagainya, lalu kita larang, itu juga termasuk daripada kita berbuat baik, bersedekah. Ada orang anak nyawang ayam misalnya, kita larang, bapak ikan nyawang ayam, mengadu ayam, haram hukumnya. Nah, itu juga sedekah kita. Banyakkah narkoba, minuman keras, ada orang mau mencuri atau orang mau merampok, membunuh, kita larang. Kita mampu melarang, mencegah perbuatan mungkar, itu termasuk daripada sedekah. Banyak, misalnya jadi aparat polisian, nah mengetahui ada pencuri, dilarangnya, atau ada copet, ditangkapnya, itu mencegah perbuatan kemungkaran, membasmi perbuatan kemungkaran, termasuk berbuat baik, kebaikan. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan dalam persetubuhan di antara kalian itu juga adalah sedekah. Artinya seorang suami menyetubuhi istrinya itu juga termasuk sedekah. Maka heran apa sahabat kan istilahnya tuh. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah,
ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, memenuhi salah seorang kami ini sah dengan syahwat, maka di dalamnya itu ada pahala. Artinya orang ini kan berkata memenuhi syahwat itu apakah dapat pahala. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr. Nabi berkata, bagaimana pendapatmu kalau dia menempatkannya pada yang haram, apakah ini berdosa? Nabi berkata, kalau orang itu, nah misalnya seorang suami itu memenuhi syahwatnya, seorang laki-laki tadi memenuhi syahwatnya tapi bukan kepada istrinya tapi kepada orang yang diharamkan, apakah dapat dosa? Tentu saja yang demikian itu adalah berdosa. Nakadzalika idza wada'aha fil halal, maka yang demikian itu dia bagaimana kalau dia menempatkannya pada sesuatu yang halal, kana lahu ajrun. Nah, adalah untuknya itu adalah ajr. Itu adalah pahala. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Jadi kalau orang sampai sebegitu ya, dalam Islam seorang laki-laki atau suami memenuhi syahwatnya dengan istrinya, maka itu juga dapat pahala. Pahala mudah mencarinya. Jadi seorang suami mendekati istrinya, mengumpulinya, maka dapat pahala yang sangat besar. Jadi hadis ini sangat agung dan kegunaannya sangat luas, sebab hadis ini menjelaskan bahwa ketaatan dalam Islam itu tidak hanya terbatas pada ibadah ritual belaka, akan tetapi mencakup semua kebaikan. Yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, ya kan, bersedekah dengan uang, dengan harta, tidak, tapi kita mengucapkan kebaikan-kebaikan, kita menyuruh kebaikan, kita melarang yang diharamkan, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya seorang suami yang mendatangi istrinya, maka itu adalah dapat pahala. Nah, itu adalah sumber-sumber kita memperoleh pahala di sisi Allah. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Jadi tinggal kitanya saja bisa-bisa untuk bagaimana memanfaatkan segala sesuatunya tadi agar semuanya tadi bernilai ibadah. Kemudian hadis Nabi tadi mengatakan, qalu ya Rasulullah ayati ahaduna sahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizr. Para sahabat itu mempertanyakan, ya Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, lantas ia memperoleh pahala darinya? Nabi menjawab, bagaimana pendapatmu jika ia menempatkannya pada tempat yang haram? Bukankah ia akan mendapat dosa? Ketahuilah bahwa syahwat jima, keinginan untuk bersenggama atau biasa juga disebut libido, itu merupakan syahwat yang disukai juga oleh para nabi dan orang-orang soleh. Bukan orang biasa saja, nabi pun menikah, orang-orang soleh pun menikah. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan, itu adalah sesuatu yang fitrah. Mereka mengatakan bahwa hal itu memberikan banyak kemaslahatan yang bersifat keagamaan maupun keduniaan. Jadi orang yang melaksanakan syahwatnya di jalan yang benar itu banyak manfaatnya, baik dari segi agama maupun dunia. Misalnya berupa menundukkan pandangan. Jadi kalau dia sudah menyalurkan syahwatnya dengan istrinya, maka itu dapat menjadi benteng bagi seorang suami untuk menundukkan pandangan, ataupun istrinya menundukkan pandangan, membantu. Kemudian melenyapkan syahwat untuk berbuat zina, sehingga niat untuk melakukan perbuatan zina itu akan hilang karena dia melakukannya dengan istrinya. Artinya sangat membantu menundukkan pandangan, matanya tidak liar, kemudian kemauannya untuk berzina itu
dilenyapkan, serta lahirnya keturunan yang akan menyempurnakan pemakmuran dunia dan memperbanyak jumlah umat hingga hari kiamat. Dari hubungan suami istri yang benar tadi, maka mudah-mudahan akan dikaruniai oleh Allah anak-anak yang soleh yang akan memakmurkan dunia, menambah umat Nabi Muhammad. Nah, itu akan Nabi Muhammad senang karena banyak umatnya. Asal umatnya itu tadi mereka mau beriman, berkualitas, ya kan. Mereka juga mengatakan seluruh syahwat yang ada akan membuat kerasnya hati. Jadi yang namanya syahwat itu pada umumnya adalah membuat hati kita menjadi keras kalau kita memenuhi nafsu syahwat, kecuali jima ini. Jadi jima itu bagus, tapi syaratnya dengan istrinya, karena itu justru akan membuat lembutnya hati. Maka akan terjadi kasih sayang antara suami istri, lembut, sayang menyayang. Nah, itu manfaat daripada orang menyalurkan syahwatnya dengan istrinya. Jadi apa isi hadis tadi? Pertama, orang-orang miskin mengajukan protes terhadap orang-orang kaya karena orang-orang kaya ini bisa mengalahkan mereka dalam melakukan kebaikan. Jadi ada orang miskin yang protes karena orang kaya ini punya duit kawa bersedekah. Tapi Nabi menjawab bahwa banyak cara, maksudnya kan kalau kita ingin mendapatkan pahala. Yang kedua adalah sedekah itu bermacam-macam jenisnya diantaranya. Jadi sedekah itu bukan hanya kita menyumbang uang, menyumbang harta ke masjid, dalam fisabilillah, tapi bisa juga dengan mengucapkan tasbih, subhanallah, takbir, kan, Allah Akbar, tahmid, ya kan, kemudian tahlil, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran dan jima. Kemudian hadis ini juga mendorong para sahabat untuk mengerjakan kebaikan. Kemudian ketaatan dalam Islam itu meliputi seluruh kebaikan. Sedekah itu banyak sekali, bukan hanya dengan harta tapi dengan cara-cara kebaikan yang lain. Kemudian pemenuhan syahwat itu secara sah ada pahalanya. Demikian pembahasan kita pada hadis yang ke-25 ini. Mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kesalahan. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.